Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Budi Hartono dari Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu metode monitoring and control di project management. Metode yang dimaksud adalah EVA atau On-Value Analysis. EVA adalah salah satu metode yang saat ini sangat populer digunakan oleh para praktisi di project management karena beberapa hal. Salah satunya karena metode ini memberikan beberapa solusi atau memecahkan masalah yang sebelumnya tidak bisa dipecahkan saat menggunakan metode yang lebih dulu ada dan lebih simpel, yaitu metode S-curve atau kurva S. Sedemikian merebaknya penggunaan EVA, kita akan bisa dengan mudah menemukan metode ini digunakan di berbagai domain dan di berbagai negara. Salah satu keunggulan penggunaan metode yang telah secara luas digunakan adalah kemudahan berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Bayangkan saat Anda sudah lulus, kemudian menjadi seorang project manager, Anda bisa jadi bekerja di luar negeri, katakanlah di Singapura. Pada saat lunch atau makan siang, Anda duduk di kantin, ngobrol sama teman Anda yang datang dari Eropa misalkan, teman yang lain datang dari Australia, ngobrol tentang project management, ngobrol tentang project yang sedang dikerjakan, membicarakan tentang case, progress dari masing-masing project yang dipimpinnya. Mereka bisa bicara tentang Schedule Performance Index atau SPI, Cost Performance Index atau CPI. Misalkan Anda tanya ke teman yang dari Melbourne, lu berapa sih CPI dari projectnya? Oh, tempat saya lumayan 1,03 misalkan. Anda akan memberi selamat kepada dia. Wah, selamat ya, projectmu oke, bagus. Jadi hari ini saatnya buat kamu untuk ngasih traktir kita makan siangnya. Itu adalah contohnya. On-Value Analysis akhirnya bisa menjadi suatu bahasa universal antar project manager. Bahasanya sederhana, precise, dan bisa dimengerti oleh semua orang yang bergerak di bidang tersebut. CPI 1,3 misalkan, atau Schedule Performance Indikatornya 1,4. Itu adalah bahasa-bahasa yang akan kita pelajari pada hari ini. Jika pada titik ini Anda sebagai mahasiswa belum terlalu paham, tidak masalah. Harapannya nanti setelah selesai kuliah, setelah saya mempelajari tentang EVA, Anda akan paham apa yang dibicarakan oleh para project manager pada saat lunch tadi. Kenapa SPI 1,3 atau 1,03 itu sesuatu yang baik, yang patut disyukuri sehingga bisa traktir teman-temannya. Itu adalah contoh dari penggunaan EVA di aplikasi project management. Di pertemuan atau di sesi sebelumnya, kita sudah membahas tentang salah satu metode monitoring dan control yang disebut sebagai metode kurva S. Metodenya sangat sederhana sehingga cukup banyak digunakan oleh praktisi, tetapi di samping memiliki pros, tentu juga memiliki kontra atau cons. Simplifikasi atau kesederhanaan dan kemudahan untuk memahami adalah dua sisi positif dari kurva S. Sementara dari sisi negatif, kita akan temukan bahwa data yang sama ternyata multi-interpretasi. Sedikit gambaran, mereview apa yang sudah dibahas di sesi sebelumnya. Kita punya kurva S seperti yang ada di sini. Katakanlah seperti ini. Biasa kita sebut sebagai kurva baseline. Di sini adalah moneter, rupiah atau dolar, sementara di sini adalah waktu. Katakanlah kita saat ini sedang ada di posisi ini, now, begitu, kondisinya.
Baseline tentunya sudah dibuat sebelum project dimulai karena dia masuk kategori project planning. Kemudian begitu project sudah mulai berjalan, kita akan melakukan yang namanya progress report meeting yang sifatnya biasanya repetitif atau reguler, dilakukan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, dan seterusnya. Katakanlah kita sekarang pada posisi minggu kedua, jadi ini now. Kemudian kita sudah mendapatkan informasi dari lapangan bahwa pada saat ini akumulasi pembelanjaan kita di project adalah X ini. Katakanlah X adalah 150 juta. Sementara sesuai dengan rencana seharusnya kita bisa atau baru mengeluarkan biaya sebesar 125 juta rupiah. Dari dua angka ini, rencana dan aktual, kita dapatkan gap sebesar 25 juta rupiah. Pada saat monitoring, kita akan melihat gap tersebut, kemudian mencoba menginterpretasikan. Setelah kita interpretasikan, kita akan mencoba mengendalikan, mencoba mengurangi gap yang ada sehingga aktual itu mendekati rencana. Ide dasarnya seperti itu, monitoring and control. Salah satu masalah saat kita menggunakan kurva S adalah begitu kita sudah mendapatkan nilai gap ini, tahapan berikutnya adalah melakukan interpretasi. Apa artinya gap 25 juta ini? Di sesi sebelumnya kita sudah membahas bahwa salah satu interpretasinya adalah karena kita mengeluarkan uang lebih banyak dari rencana, berarti kita boros. Over budget, artinya kinerjanya tidak baik. Sehingga kontrol yang dilakukan adalah penghematan. Ini adalah interpretasinya. Sayangnya, dengan data kurva S yang sama, kita akan bisa melakukan interpretasi kedua yang beda sama sekali dengan interpretasi yang pertama. Apa artinya dengan data tadi? Artinya adalah bahwa kita itu bisa jadi mengeluarkan biaya yang lebih banyak daripada rencana karena kita telah mengerjakan beberapa kegiatan mendahului target kita. Istilahnya adalah ahead of schedule. Jadi wajar dong kalau kita mengeluarkan biaya lebih karena kita sudah mengerjakan beberapa kegiatan yang belum ada di rencana. Jadi kita ahead dibandingkan schedule kita. Dengan interpretasi kedua ini, maka kita happy dengan kondisi. Jadi tidak akan terjadi kontrol penghematan, tapi mungkin malah makan-makan. Nah, inilah problem utama dari penggunaan kurva S untuk monitoring dan control. Simple, sangat mudah dipahami konsep dasarnya, tetapi multi-interpretasi seperti yang ditunjukkan di kasus di sini. Karenanya project manager justru jadi bingung, apakah saya harusnya marah-marah dan sedih, atau saya harusnya happy-happy dan makan-makan dengan data yang sudah diberikan tadi. Untuk project yang sifatnya sederhana, kelemahan dari kurva S yang tadi disebut diungkapkan mungkin tidak terlalu urgent untuk dicari solusinya. Kita bisa menambal misinterpretasi atau double interpretasi tadi dengan common sense kalau proyeknya sederhana. Tetapi begitu proyek kita masuk kategori kompleks, common sense sudah susah untuk membacking analisis yang sudah dilakukan. Karenanya kemudian praktisi dan peneliti waktu itu berpikir, bagaimana ya, adakah metode project monitoring dan control yang lebih baik? Yang lebih baik di sini artinya adalah tentunya tidak membuat multi interpretasi, tidak membuat terjadinya
miskomunikasi di dalam project, di dalam progress project. Dengan kata lain, kita menghendaki sebuah metode yang lebih akurat. Tetapi sebagai anak teknik industri, kita paham betul bahwa setiap tool atau method of analysis yang digunakan selalu memiliki trade-off. Tool atau metode yang meningkat akurasinya biasanya memiliki trade-off adalah meningkat juga tingkat kerumitan penggunaannya. Jadi accuracy dan complexity of the method itu adalah dua hal yang menjadi trade-off di sini. Kalau Anda ingin mendapatkan atau menggunakan tool yang lebih akurat, maka metode yang ada yang bisa digunakan biasanya lebih rumit. Satu, lebih rumit itu artinya butuh data yang lebih banyak. Ini satu. Dua, Anda akan butuh metode yang lebih advance, lebih canggih. Yang ketiga, sebagai konsekuensi dari nomor 1 dan 2, Anda pasti butuh waktu yang lebih untuk collect data, untuk memahami konsep metodenya dan sebagainya, dan pada akhirnya butuh orang yang kualifikasinya lebih tinggi. Jadi biasanya dua inilah yang menjadi trade-off. Di project management monitoring juga akan terjadi hal yang sama. Kalau Anda ingin akurasi lebih tinggi, maka modelnya akan sedikit lebih rumit dari sisi data, method advancement, time, dan juga human resources yang dibutuhkan. Dalam hal ini, ternyata para praktisi memandang bahwa pada akhirnya mereka mau menerima sebuah metode yang sedikit lebih rumit daripada kurva S dengan harapan akurasi bisa ditingkatkan. Metode itu yang biasa disebut sebagai metode Earned Value Analysis atau EVA. Metode inilah yang akan kita pelajari hari ini. Salah satu fitur utama dari EVA adalah EVA didevelop berbasis kurva S, sehingga Anda tidak akan merasa sia-sia belajar tentang konsep kurva S, karena EVA itu adalah kurva S yang di-upgrade.